Bisa gimana? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah sehingga kita dapat kembali berkumpul di sini di dalam majelis yang berbarokah insyaallah, bahasa Arab yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan mungkin Ana perlu sampaikan di awal, insyaallah nanti untuk program kali ini kita akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama mungkin nanti akan langsung disampaikan materi oleh Ustadz, dan sesi yang kedua yaitu, halo Ustadz, suara terdengar? Terdengar. Baik. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Riga untuk memulai waktu pada Ustadz materinya. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mantul ya. Tapi cukup jelas Ustadz. Cukup jelas Ustadz. Suaranya mantul di Ana. Iya, tapi cukup jelas juga. Atau Ana izin ini dulu ya, close dulu ya. Ana izin close dulu, nanti Ana gabung lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Sabahul khair, kaifa halukum jami'an? Atamanna an takunu bi khair. La'allakum fi sihhatin wa afiyah. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Semoga kita semua dalam sehat wal afiat. Amma ba'du, qabla an nabda as-su'al wal jawab, sa'atakallamu 'anil mawadhi' allazi yudrasu fi barnamij basis. Jadi sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya akan memberikan materi ya tentang apa yang akan dipelajari di program basis. Ya. Likai tafhamu mujmalan madza satabhasuna fi hadzal barnamij. Ya, supaya
antum semua paham secara global apa yang dipelajari di program basis ini. Yurakizu hadzal barnamij ala ulumi al-qawaid. Program basis ini berfokus pada ilmu qawaid, ai qawaidis sorfi wa qawaidin nahwi, yaitu kaidah sorof dan kaidah nahwu. Hazil qawaid tusa'iduka ala fahmil qiraati kutubis safra. Ya, kaidah-kaidah ini nantinya akan membantu antum sekalian untuk memahami bacaan kitab-kitab kuning atau kitab-kitab yang tidak berharokat. Ya. Wa minal ma'lumi anna katsiran minal kutubil musannafah minal ulama'i maktubatun bil lughatil arabiyyah laisa fiha harakah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kitab-kitab ulama yang mengajarkan tentang agama ini ditulis dalam bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Wa hadza ya'ni annahu yumkinuka an tafhama ulumad-din wa tafhama hadzal din minal ulama'i mubasyaratan biduni wasilah awit terjemah. Ya. Ini berarti antum bisa memahami agama ini dari ulama secara langsung, ya, tanpa adanya perantara atau terjemah. Wa aidan hadhil qawaid yusa'iduka ala hifzil Qur'an. Ya. Kaidah-kaidah yang kita pelajari ini nantinya akan juga mempermudah kita dalam menghafal Al-Qur'an, ya. Wa yusahiluka ala fahmid din, ya. Dan juga akan memudahkan kita dalam memahami agama ini, ya. Wa yaj'aluka syuja'an wa hirsan ala tafaqquhi fid din. Dan juga akan menjadikan kita semangat, ya, dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Akan berbeda hasilnya orang yang mempelajari kaidah bahasa Arab ini dengan yang tidak mempelajarinya. Ya. Dari segi semangat sudah berbeda, ya. Kemudian dari segi sumber, orang yang bisa memahami qawaid akan lebih banyak sumber bacaannya, ya. Karena sumber bacaan lebih banyak dalam bahasa Arab, ya. Nantinya kita akan mempelajari di program basis ini pertama kaidah sorof, ya. Kaidah sorof itu dipelajari pada mustawa awal sampai mustawa rabi'. Kemudian sisanya mustawa khamis sampai mustawa 5 sampai mustawa 12 itu akan mempelajari nahwu. Mungkin di antara antum ada yang di sini mustawa awal, ada yang mustawa sani, bahkan ada yang mustawa terakhir mustawa hadi asyar, yang mustawa 11. Jadi di sini ada perbedaan, ya, perbedaan, ada yang sudah mempelajari tingkat atas, ada yang masih di bawah. Tapi insya Allah nanti kita akan, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang berkaitan dengan materi-materi yang ada di program basis ini, ya, terutama mungkin ingin bertanya tentang jawaban dari soal ujian, ya. Mungkin itu saja dari Ana. Selanjutnya Ana serahkan kepada Abu Ali. Tafadhol. Ahsanallahu ilaik atas mukaddimah yang telah disampaikan, dan mungkin kita langsung ke sesi berikutnya, Ustadz. Baik, kami persilakan kepada semua peserta yang telah hadir di kelas tatap muka ini untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi-materi yang diajarkan pada program basis. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung
dan sebelumnya harus disertai dengan raise hand agar kami bisa mengetahui posisi antum di Zoom, atau bisa disampaikan secara pesan melalui chat room, nantinya akan kami bacakan. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ayo, ternyata hilang Ustaz yang raise hand tadi. Baik, silakan yang ingin bertanya bisa via chat room atau raise hand untuk bertanya secara langsung pada Ustaz. Baik Ustaz, Ana bacakan pertanyaan yang pertama dari Ika Ahmad Ustaz. Program basis selesai di Mustawa 11. Setelah itu nggak ada program lanjutan Ustaz? Atau gimana Ustaz? Ya. Syukron atas pertanyaannya. Program basis itu berdasarkan namanya ya. Berdasarkan namanya, maknanya itu adalah kaidah, salah satu makna dari basis. Jadi yang dipelajari di program basis ini adalah kaidah nahwu dan sorof ya. Kenapa kita mempelajari kaidah nahwu dan sorof ya? Karena itu akan memudahkan kita untuk menguasai semua materi, semua keahlian dalam bahasa ya. Keahlian itu kan ada 4 ya. Pertama keahlian berbicara ya, kemudian keahlian mendengar, keahlian menulis dan membaca ya. Jadi 4 keahlian ini semuanya butuh kepada ilmu nahwu dan sorof ya. Walaupun nanti seperti misalkan kemampuan berbicara itu mungkin lebih kepada kosakata ya. Tapi semua keahlian itu membutuhkan nahwu dan sorof. Jadi program basis ini ingin meletakkan dasar itu, dasar kaidah sorof dan nahwu tersebut untuk menjadi pegangan dari masing-masing peserta ya, untuk dapat melanjutkan masing-masing ya, masing-masing apakah dia ingin meningkatkan kemampuannya ya. Kalau ingin meningkatkan kemampuannya, dia bisa membaca, bisa mendengar lebih banyak lagi dari misalkan dari YouTube, atau latihan ya dengan banyak membaca buku. Nah, jadi tujuan dari program basis ini adalah sebenarnya sampai mustawa 12 sebenarnya ya. Sampai mustawa 12. Jadi kita mempelajari buku yang ada ya, buku yang telah ditetapkan, ini kitab muqarrarnya. Jadi pertama ini ada buku sorof ya, kemudian ini buku nahwu. Nah, kalau di buku ini ada latihan dan jawabannya ya, jadi lebih mudah memahami soalnya soal esai ya. Jadi ini sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk kita semua ya, untuk dapat selanjutnya ya, jangan berhenti sampai di situ gitu. Walaupun misalkan nantinya program basis ini tidak berlanjut misalkan sampai mustawa 12, kita ini belum tahu ya, belum tahu keputusannya seperti apa. Maka setiap peserta itu yang setidaknya sudah punya dasar ya. Tapi nanti kita usahakan ada program latihan membaca kitab. Hanya itu belum ditetapkan ya. Seperti itu. Baik, jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang raise hand dan kami akan urutkan satu persatu. Taib, untuk yang pertama Ukhti Safrina Bermawi, kami persilakan, namun aksannya video dinonaktifkan. Taib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya udah di mustawa sabi. Kebanyakan memang teori yang banyak dipelajari di sini gitu loh. Tapi kita ingin bahasa Arab itu juga ada contoh-contoh kosakata gitu. Afwan Ukhti, suaranya terputus. Bisa diulangi? Yang disajikan itu ada beberapa tambahan kosakata penerapannya dalam kosakatanya gitu, contoh-contohnya gitu loh.
Itu aja, makasih. Halo, bisa didengar? Ya, syukron atas pertanyaannya. Ana jawab langsung ya. Iya. Jadi memang kita di program basis ini memang khusus mempelajari teori dari kaidah ya, kaidah nahwu dan shoroh. Ya, adapun kosakata sebenarnya Ana sudah punya siapkan ini buku panduan dari kosakata ya, kosakata sehari-hari beserta penerapannya dalam kaidah. Kalau mendengarkan videonya di sini ada contoh kalimat sederhana ya. Misalkan baitun ya. Nah, terus di bawahnya ada contoh kalimat. Ya, contoh kalimatnya hadza baitun. Nanti di videonya itu dijelaskan hadza ini adalah mubtada, kemudian baitun itu adalah khobarnya seperti itu. Kenapa ini bacanya baitun bukan baitan? Itu dijelaskan di video ya. Jadi kalau ingin menguasai contoh-contoh kalimat, sebenarnya ada di sini di buku. Ini buku pendukung ya. Ini Ana tulis juga, yaitu judulnya Oasis. Di sini juga ada kosakata ya yang disusun berdasarkan kategori-kategori tertentu ya. Misalkan kategori nama tempat ya yang umum ditemukan di kehidupan sehari-hari, masjid, rumah, hotel, ya, bandara ya. Kemudian beserta dengan isim jamak taksirnya. Kalau insya Allah kalau dipelajari semuanya ya insya Allah bisa menerapkan ya, ini dasar ya, dasar contoh kalimat sederhana. Dan perlu diingat bahwa menuntut ilmu itu perlu waktu yang panjang ya. Jadi tidak ada waktu yang singkat. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara singkat untuk bisa menguasai bahasa Arab, jawabannya tidak ada yang singkat ya. Kalau pakai cara singkat maka lupanya juga ingatannya juga singkat ya. Jadi semakin lama kita menuntut ilmu, semakin bertahap tadarrujan. Jadi menuntut ilmu itu bertahap ya, dari dasar, kemudian terus dasar, nanti baru kemudian ke tingkat atas ya. Dan jangan melewati satu tingkat yang di atas sebelum memahami tingkatan di bawahnya. Ya, karena itu berjenjang ya. Makanya dalam program basis ini diterapkan bahwa orang yang peserta yang tidak memenuhi syarat dalam hal nilai ujian, maka dia tidak berhak untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi sebelum ke tahapan berikutnya, tahapan yang di bawahnya itu harus dipahami terlebih dahulu, ya. Demikian. Oh ya, jazakallah khair. Artinya memang setiap kita melakukan sesuatu itu perlu proses ya, dan perlu tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan, begitu Ustaz ya? Iya. Baik, lanjut kepada peserta berikutnya, Ukhti Ira Iskandar, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh nanya kaidah Ustadz? Ya, tafadhol kalau bisa Anda jawab. Ya, ini kebetulan ada soal. Hadza rajulun dzu malin kasirin. Waktu itu kita udah pernah belajar badal Ustadz. Apakah badal itu bisa dalam bentuk nakiroh atau mungkin bisa dalam bentuk nakiroh tapi yang dia disandingkan dengan misalnya tadi dengan sifat gitu Ustadz. Demikian Ustadz. Ya. Badal, Anda langsung jawab ya. Iya. Jadi ada kemiripan antara badal dan sifat ya. Dan umumnya yang nakiroh itu adalah sifat. Ya. Seperti hadza rajulun zumalin kasirin. Zumalin itu adalah sifat ya. Sifat karena dia nakiroh ya. Dan badal afwan. Ya, jadi kita bisa dari makna terjemahannya ya. Lelaki yang. Kalau ada yangnya itu berarti sifat atau naat ya. Kalau seperti misalkan jaa al-ustazu misalkan Muhammad, ya, maka Muhammad itu adalah badal. Ya. Badal dari apa tadi al-ustazu
Ya, seperti itu. Nah, Baik, cukup ada Ustaz. pertanyaan? Ya. Afwan, boleh ini masih gantung, boleh sebentar dilanjutkan? Baik, Iya, baik. ya. Tafadhal. Ustadz Afwan, berarti kalau misalkan tadi hada rojulun dzu malin katsirin, itu berarti ini adalah laki-laki yang memiliki harta banyak gitu Ustadz. Jadi ini Iya. hadanya sebagai mubtada, rojulunnya Iya. sebagai khobar. Iya, sebagai khobar. Yang dzunya sebagai sifat, naat. Ya, sifat atau naat. Jadi berarti dengan misalkan kalau misalnya gini Anda menggunakannya hada rojulu zul malil katsiri misalnya minal sudani, itu berarti beda lagi Ustadz ya, itu berarti menjadi mubtada. Jadi gini, kalau antara tadi saya bilang antara mubtada badal dan sifat itu hampir mirip ya. Seperti misalkan i'rab dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahimi, itu ada ulama yang mengirabnya sebagai sifat ya. Ada juga yang mengirabnya sebagai badal ya. Karena bisa dua-duanya ya. Kalau maksudnya itu adalah mensifati Allah itu adalah Ar-Rahim, maka dia adalah sifat. Tapi jika yang dimaksudkan adalah zat Allah itu juga Ar-Rahim, karena nama Allah Ar-Rahim itu adalah Allah juga. Maka dari sisi itu dia juga badal ya. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya ya. Hadza rajulun zumalin itu kalau misalkan dihapus rajulunnya, ja'a zumalin kasirin, itu bisa juga. Jadi menurut saya bisa dua-duanya ya. Tapi lebih condongnya kalau nakiro itu lebih seringnya itu adalah naat ya. Ya, sifat seperti itu. Jadi nanti kalau menemukan i'rab dari kalimat itu kadang-kadang perselisihan ulama itu banyak juga ya. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an ada yang mengatakan ini naat, ini badal, ada ya kalau apalagi i'rab nasab ya, antara tamyiz kemudian maf'ul mutlak, hal itu ada perbedaan yang banyak gitu mengenai i'rab itu gitu. Tapi kalau kita pikirkan itu bisa semuanya gitu. Memang bisa semuanya gitu. Na'am Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa dipahami ya, Ukhti Ira. Insyaallah. Baik, lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Sudah ada akun Galaxy Tab A. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ana Abu Yumna di Subang, Ustadz. Ana sebelumnya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada antum. Sudah sabar selama ini memberikan pelajaran kepada kami dan juga kepada admin. Sedikit bertanya aja, Ustadz. Ya. Tadi kalau tidak salah, Ana mendengar di mukadimah antum pertama tadi itu penggunaan isim isyarah hadhihi untuk al-qawaid. Ya, itu bagaimana Ustaz? Apakah memang hadhihi bisa, apa yang membuat dia secara kaidah menggunakan hadhihi? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk isim jamak taksir itu hukumnya adalah muannas ya. Bahkan jamak taksir yang berakal pun itu dihukumi muannas, seperti dalam surat Al-Baqarah tilkar rusulu, pada juz ketiga ya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, itu kan tilkar rusul. Kenapa menggunakan tilka? Ya karena ar-rusulu itu adalah jamak taksir. Seperti itu. Tafadhol, pertanyaan lain. Baik, kami bacakan pertanyaan di chat room Ustadz dari akun Komaria Yahya. Afwan Ustadz, teman saya guru bahasa Arab bilang
Belajar tentang wazan dan mauzun nggak terlalu penting. Yang penting perbanyak kosakata dan rajin praktek. Apakah benar yang demikian itu, Ustadz? Kos semua ilmu insya Allah ada manfaatnya, pendapat saya. Lalu kata-kata yang ada tambahan laginya apa artinya, tafadhol Ustadz. Jadi udah bisa dipahami Ustadz? Ya, sudah. Baik, tafadhol. Memang kemampuan orang atau cara belajar tiap orang mungkin berbeda ya. Itu yang Anda pahami. Tapi tidak juga bahwa ilmu shorof itu tidak penting ya. Karena apa? Karena untuk menerapkan kosakata itu kita ya banyak sekali memerlukan ilmu shorof. Anda contohkan misalkan khoroja. Khoroja itu artinya telah keluar ya. Kalau kita belum belajar ilmu shorof, misalkan saya keluar, maka jadinya ana khoroja. Salah berarti. Ya kan? Kalau kita udah belajar ilmu shorof, maka menjadi akhruju atau kharajtu. Jadi dalam menerapkan kosakata ya penting untuk mempelajari ilmu shorof ya, walaupun memang tidak sedalam ya yang dipelajari oleh ulama-ulama nahwu. Itu kalau dipelajari ilmu misalkan di kitab Qatrul Nada atau misalkan kitab Alfiyah misalkan, ya memang tidak sedalam itu, tapi penting juga untuk mempelajari ilmu shorof agar bisa menerapkan kosakata yang kita hafalkan dalam kalimat. Demikian. Baik, berikutnya ada Akhi Suhadnas yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, masalah alif maksur Ustaz. Ya. Itu kan alif, tapi di dalam Al-Quran itu kalau dia ada baris itu dia jadi ya dibaca Ustaz. Itu gimana penjelasan Ustaz? Terus yang kedua itu ada Bapak Abu Ali, itu pertanyaan saya di chat ada juga yang keduanya. Syukran Ustaz. Ya, jadi alif maksuroh itu tidak ada harokatnya. Namanya alif itu tidak ada harokat. Mungkin yang antum baca itu adalah ya, bukan alif maksuroh, tapi ya. Misalkan wa iya ya farhabun, misalkan ya. Iyanya itu bukan alif maksuroh, ya, tapi itu adalah ya. Tapi penulisannya mirip ya Ustaz? Penulisannya mirip, jadi alifnya itu bengkok. Cuma nggak ada titiknya. Jadi cara membedakannya ya, itu ya atau alif itu gimana Ustaz? Kalau seandainya nggak ada harokatnya? Ya memang harus tahu asalnya ya. Seperti asalnya Nabi Musa, misalkan Isa, itu alif maksuroh. Yang memang bacanya Musa, tidak ada Musaya, Musayu, Musayi, gitu ya. Nah, jadi harus tahu asal mulanya apa. Nah, kalau iya, misalkan wa iya ya farhabun, itu ya itu adalah ya mutakallim, ya artinya saya, dan hanya kepada saya ya kalian berharap, seperti itu. Kondisinya ya itu tidak punya titik itu gimana Ustaz? Kenapa? Posisinya ya itu kan yang ada di sebagian tuh nggak punya titik, ada yang punya titik, gitu. Umumnya punya pakai titik ya kalau iya itu ya. Seperti itu. Di dalam Al-Quran itu kan ada Ustaz yang contohnya surat apa? Seperti yang Ustaz bacakan tadi itu bukan contohnya Ustaz? Itu ada titiknya, coba bisa dilihat. Atau di surah At-Toha juga ada ya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, yang itu. Ketika Nabi Musa, tapi biasanya nggak punya titik itu di Al-Quran yang khotnya Timur Tengah Ustaz. Kalau di Quran Indonesia biasanya ada titiknya itu. Maka saya bingung juga. Iya, tapi kan kalau memang nggak ada titik pun ada harokatnya ya, di fathah misalkan. Itu hanya penulisan saja ya. Penulisan saja. Okay. Penulisan aja. Berarti beda ya Ustaz antara itu dengan alif maksur. Alif maksuro itu adalah alif ya. Namanya alif itu tidak pakai harokat. Tidak bisa diharokat. Alif manapun. Kecuali hamzah ya. Jadi beda antara alif dan hamzah. Hamzah itu hamzah wasol. Itu bentuknya alif. Seperti ikro. Ya kan? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Ikro-nya itu awalnya itu ada seperti alif kan, tapi itu bukan alif, itu hamzah.
hamzah wasol. Pada shotnya Ustaz ya. Ya. Pada shotnya. Pertanyaan kedua di kolom chat Ustaz. Ustaz, ini pertanyaan yang kedua dari Akhi Suhatnas tadi, Ustaz. Mungkin bisa. Nah. Ini salah satu ya kelebihan Al-Qur'an ya, tidak kelebihan bahasa Arab ya. Ini di bahasa lain nggak ada ini min seperti ini. Tapi di bahasa Arab ada ya. Ya, jadi ini kalau dibaca ini ya. Ini man ya. Man manna min munnihi munna min minnihi ya. Kalau nggak salah barang siapa yang man manna, barang siapa yang memberi ya, yang memberi sesuatu pemberian, maka dia akan diberi dari pemberian tersebut, seperti itu. Man manna min manni man manna min munnin ya, munna min munnihi ya. Min mannihi afwan. Min mannihi. Man manna min mannin munna min munnihi, seperti itu. Tafadhal. Pertanyaan lain? Tapi Ustaz, Ana bacakan pertanyaan di chat room dari Siti Supardina. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Afwan, dari semua materi yang selama saya bergabung hampir 2 tahun adalah ketika diterapkan pada ayat titik-titik saya bingung menentukan posisi rofa atau nasab jika sudah kalimat panjang. Mungkin ada trik bagaimana cara menentukannya, Ustaz. Baik. Jadi ini ada tahapan ya. Kalau kita ingin bisa membaca kitab dan mengi'rab, ada tahapan. Tahapan pertama itu menguasai kaidah ya, shorof dan nahwu ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak kosakata. Jadi kosakata harus tahu juga. Nah, antara dua ini mana yang duluan, kan kadang-kadang ada orang yang maunya kosakata dulu dipelajari, ada dulu yang nahwu. Tapi terserah lah ya mana duluan. Yang penting dua-duanya ini shorof dan nahwu, kemudian kosakata. Itu 2. Kemudian yang ketiga, kita harus banyak membaca. Membaca itu bukan baca kitab gundul ya, yang gundul. Tapi kita membaca kitab yang berharokat. Jadi jangan langsung ke kitab gundul. Baca dulu kitab yang berharokat ya. Banyak ya, seperti matan-matan kitab ulama, itu semuanya sudah diharokatkan. Nah, dan cari yang ada terjemahannya. Jadi kita baca kitab matan tersebut, baca walaupun kita tidak paham. Ya. Kenapa tujuannya Ustadz? Misalkan kita baca tapi nggak paham, ya ada gunanya supaya kita membiasakan wazannya ya. Jadi dengan kita membaca, kemudian melihat ya yang sudah berharokat ya, bukan yang belum berharokat. Yang berharokat itu kita baca, nanti kita akan terbiasa dengan wazan dari tulisan bahasa Arab ya. Kita sudah terbiasa. Kemudian ketika kita sudah terbiasa itu baru kita mulai latihan kitab gundul ya. Nah, kemudian dalam latihan kitab gundul ini tentunya perlu bimbingan dari ustadz ya. Jadi tidak bisa langsung kita menerapkan ini fa'il, ini maf'ul bih. Ya memang tergantung kecerdasan masing-masing ya. Tapi ada baiknya kita belajar langsung kepada ustadz atau bertanya ya. Bertanya tentang ini i'rabnya apa ustadz misalkan. Apakah rofa, nasab? Nah, kemudian setelah kita perbanyak latihan tersebut, kita jangan lupa banyak-banyak latihan ya, memperbanyak, membiasakan diri dengan latihan membaca kitab Arab gundul tersebut ya. Karena siapapun jika tidak dijadikan kebiasaan, maka dia tidak akan berhasil. Seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah sudah ada Ukhti Setiawati yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan.
Tafadhal ukhti Setiawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana mau tanya mengenai kaidahnya isim istifham kam. Isim Ya. setelah kam itu mansub kan ya Ustadz ya? Iya. Berarti dia di situ posisinya sebagai maf'ul bih bukan? Ya, itu pertanyaannya. Baik, Ana jawab. Ya. Setelah kam, jika ada Kalau- isim mansub, Bentar Ustadz, ya. belum Ustadz. Oh, posisi kam itu Ya. berarti dia kan biasanya setelah sebelum mansub itu ada fiil dan fa'il. Sudah pertanyaan? Ya, Ana jawab ya. Lagi Jadi, pertanyaan dari Satu-satu dulu Suaranya kurang jelas ya. biar lebih Halo? jelas. baik, Ana jawab ya. Silakan. Ana jawab. Setelah putus-putus jaringannya. Jadi setelah itu, jika ada isim mansub, maka kedudukannya adalah tamyiz. Ya. Kemudian i'rab dari kam itu tergantung dari kedudukannya dalam kalimat, berbeda-beda ya. Apa yang barangnya jelas ya. Jadi di mana yang hijau ini, di sini sudah dijelaskan secara detail. Dari kam, ya. Kam ini bisa sebagai, ya. Contohnya kam kita dan indah. Sebagai mubtada sudah maf'ul bih, bisa sebagai maf'ul bih, misalkan kam tufahatan akalta, ya. Jadi berapa apel yang engkau makan? Tufahatan itu adalah tamyiz, ya. I'rab nasab setelah kam yang nakirah itu adalah tamyiz. Nah, adapun kamnya adalah sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena di sini setelahnya akalta, saya makan, dan ini membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah kam tersebut. Seperti itu. Di sini banyak ya. Ada yang kam itu kedudukannya fi mahalli jar, ada yang kedudukannya sebagai zorof zaman atau zorof makan, ada yang sebagai maf'ul mutlak, ya. Ada yang sebagai khobar kana. Ya, jadi kalau tadi yang bertanya kalau ingin lebih jelas ya, bisa dari buku ini ya. Di sini dijelaskan ya semua tentang isim istifham kam itu kedudukannya sebagai apa saja. Bukan hanya itu ya, semua dari isim mabni seperti kaifa ya, kemudian aina, man, ma, semua dijelaskan di sini i'rabnya apa saja. Ya. Jadi berbeda-beda. Kam tadi kesimpulannya, kam itu bisa berkedudukan sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai maf'ul bih ya. Bisa sebagai apalagi zorof, bisa sebagai maf'ul mutlak, tergantung kalimatnya seperti apa, ya, seperti itu. Tafadhol jika ada pertanyaan lain. Baik, masih ada pertanyaan, Ukhti Setiawati? Baik, Ana lanjut dengan pertanyaan dari chatroom dari akun Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya. Yang pertama, bagaimana perincian kaidah mubtada yang nakiro? Seiring setahu Ana mubtada itu ma'rifah. Tafadhol Ustaz. Satu-satu ya. Jadi di buku Ana ini juga dijelaskan ya. Di sini ada mubtada yang nakiroh. Ya, tunggu sebentar.
Jadi mubtada nakirah itu ada setelah rubba ya. Rubba itu kalau mubtadanya majrur. Kalau mubtadanya nakirah itu ya jika khobarnya itu salah satunya adalah berbentuk sibhul jumlah ya, berbentuk sibhul jumlah. Seperti misalkan fil baiti rajulun ya, fil baiti rajulun. Rajulun di situ adalah nakirah ya. Nah, khobarnya adalah sibhul jumlah. Maka boleh mubtada itu nakirah ya. Di sini ada dijelaskan di buku Ana ini ya, di buku yang hijau ini. Kondisi apa saja mubtada itu, misalkan boleh mubtada itu tidak di awal kalimat. Jadi khobar dulu, kemudian baru mubtada. Nah, boleh juga mubtada itu jar. Nah, tapi jar itu secara lafaz saja ya. Ini ada kondisi mubtada yang majrur secara lafaz. Ya. Jadi kalau antum ingin lebih mempelajari, di sini ada dijelaskan. Ada juga mubtada yang dihapus, yang mahzuf. Jadi mubtada itu bisa saja tidak tercantum di dalam kalimat, ya. Di sini banyak ya dijelaskan kondisi-kondisi mubtada itu hukumnya diakhirkan itu ada hukumnya boleh, ada hukumnya malah wajib diakhirkan ya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua Ustadz, adakah contoh kalimat dengan kondisi memiliki mubtada 1 dan mubtada 2? Ada. Ya, banyak ya. Misalkan ulaika humuz zalimun misalkan. Nah, ulaika itu adalah mubtada pertama. Humuz zalimun itu adalah khobar. Tapi di dalam khobar itu humnya itu adalah mubtada yang kedua. Contohnya lagi di buku basis itu ada contohnya kalau nggak salah Aliyun abuhu goniyun ya. Aliyun abuhu goniyun. Ali itu bapaknya kaya. Nah, Aliyun yang pertama, Ali itu adalah mubtada pertama ya. Kemudian abuhu goniyun itu jumlah itu adalah khobar ya. Nah, di dalam jumlah itu, di dalam khobar itu ada mubtada dan khobar. Yang namanya mubtada kedua dan khobar kedua. Seperti itu. Jadi mubtada keduanya apa? Abuhu. Khobar keduanya adalah abuhu goniyun, ya kan? Aliyun abuhu goniyun. Mubtada pertamanya itu aliyun, khobar pertamanya jumlah abuhu goniyun. Kemudian yang mubtada keduanya adalah abuhu, khobar yang keduanya adalah goniyun. Seperti itu. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya, apakah khobar mubtada bisa jar majrur atau kondisi lainnya Ustadz? Bisa, khobar mubtada itu bisa berupa jar majrur ya. Itu menurut salah satu pendapat ya, dan itu juga yang Anda pakai di kitab ini. Yaitu lebih mudah memahaminya ya. Karena ada pendapat lain mengatakan khobar itu tidak bisa jar majrur. Misalkan gini, Ahmadu fil masjidi. Ya, Ahmad itu di masjid, maka khobarnya itu adalah jar majrur fil masjidi. Ya. Tapi kalau menurut ulama nahwu yang lain, bahwa khobarnya bukan fil masjidi, tapi adalah khobarnya itu mahzuf, terhapus. Yang asalnya adalah maujudun misalkan, atau kainun. Jadi ada yang terhapus, yang tersirat di situ. Ahmad ada. Adanya itu ada kan di dalam kalimat itu kan cuma di masjid kan. Adanya itulah yang khobar itu. Kainun basarnya, kainun atau maujudun. Itu adalah khobarnya. Tapi kalau yang Anda gunakan baik di buku basis atau di buku ini, di buku hijau ini, Anda gunakan jar majrur itu bisa sebagai khobar mubtada, yaitu lebih mudah memahami ya. Nanti untuk berikutnya lebih gampang untuk memahaminya seperti itu. Nah, Masya Allah, penjelasannya cukup gamblang ini ya. Baik, kami lanjutkan kepada peserta berikutnya. Sudah ada Kania yang raise hand, silakan. Silakan.
Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Kania dari Jepang, Ustadz. Mau bertanya, sekarang kan saya mustawa asir. Nah, tadi seperti yang Ustadz sampaikan, kalau terakhir itu di mustawa hadi asir ya, Ustadz? Iya, bukan Ya, yang yang terakhir levelnya? Sani Asar. Sani Asar. Oh 12. ya, oh 12. Oh ya, afan. Mau tanyanya kalau misalnya Putus ya suaranya. oh ya, afan, Gimana? ada Ustadz? Ya, kalau misalnya sudah selesai, nanti boleh tidak Ustadz untuk ikut mengulang kembali karena ya tadi yang seperti Ustadz sampaikan untuk pemahamannya itu ya butuh waktu yang lama, emang betul. Jadi rencananya saya pengen ngulang lagi dari awal Ustadz. Boleh nggak Ustadz kalau misalnya Ya, udah selesai, jika diperbolehkan gitu? boleh ya. Jadi Oh, ada boleh. dua kemungkinan ya. Pertama ngulang dari awal ya. Kalau ngulang dari awal ini mumpung ada kesempatan nih dari kemarin ya, dari hari Jumat sampai 2 minggu yang akan datang itu dibuka pendaftaran dari awal, dari mustawa awal. Atau bisa juga ya ngulang ke tingkat sebelumnya, satu tingkat sebelumnya ya. Satu tingkat misalkan nggak lulus nih misalkan. Kita mau ngulang, bisa ngulang nanti tinggal menghubungi adminnya. Ya, admin grup misalkan saya ingin mengulang tingkatan yang di bawahnya karena ini belum dipahami misalkan. Boleh ya. Atau misalkan antum ingin dua-duanya misalkan lanjut terus sama ngulang dari awal lagi pakai handphone beda terserah boleh ya. Kalau masih ada kuota dari pendaftaran seperti itu. Nah. Kemudian kalau untuk pembukaan itu Ustadz yang anggota baru itu biasanya berapa bulan sekali Ustadz? Biasanya 3 bulan atau 4 bulan sekali. 3 bulan atau bulan sekali. Nah, insya Allah nanti saya ingin coba untuk informasikan juga ke teman-teman saya yang lain Ustadz. Tafadholi. Jazakallahu khair Ustadz. Wa jazakillahu khairan. Baik, Ana lanjut kepada pertanyaan berikutnya Ustadz. Di chat room dari Ukti Tuti Agustin. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, target goal pembelajaran di basis ini sampai apa ya Ustadz? Setelah lulus level 12, siswa diharapkan kemampuannya sampai di mana? Ya. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa memang program basis ini ya targetnya sebenarnya itu ya, target utamanya itu untuk jadi pegangan masing-masing peserta ya. Selanjutnya peserta itu harus ya masing-masing kesadaran sendiri ya untuk meneruskan ya, banyak mempraktekkan ya, memperbanyak kosakata ya. Itu sudah masing-masing lagi ya, harus memperbanyak kosakata, memperbanyak latihan ya, seperti yang Anda sebutkan, latihan kitab gundul tapi yang berharokat dulu, diperbanyak latihannya, dibiasakan agar kita bisa mengetahui istilahnya, membiasakan diri dengan wazan ya, wazan dari bahasa Arab atau logat ya, atau lahjah bahasa Arab itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah terbiasa itu ya semuanya kembali ke masing-masing ya, seperti itu. Nanti juga insya Allah ya, ini belum fix ya, kalau misalkan jadi nanti kita akan mempelajari yaitu kitab yang hijau ini ya, yang hijau ini juga udah ada videonya, video latihannya. Ini kitab ini sebenarnya untuk mengi'rab ya, kitab i'rab. Jadi kalau untuk mengi'rab misalkan gini nih, hadaratul-labu misalkan. Jadi di sini menjelaskan bagaimana cara mengi'rab. Ya, cara mengi'rab itu adalah at-tulabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Seperti itu. Nah, ini teknik seperti ini dipelajari di pesantren ya biasanya, tapi yang anak amati memang teknik seperti ini yang lebih artinya lebih bagus ya untuk mendalami kitab berbahasa Arab ya.
Jadi harus dibiasakan juga bagaimana cara mengi'rab dari suatu kata ya. Jadi tiap kata itu beda-beda cara mengi'rabnya. Misalkan domir ya. Domir misalkan baituki ya. Maka ki itu cara mengi'rabnya adalah domirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarri bil idhofah. Nah, jadi kalau udah terbiasa seperti itu, nanti akan muncul kesenangan ya. Kesenangan ini i'rabnya apa, cara mengi'rabnya bagaimana gitu. Ya insya Allah ya kita bertahap. Jadi intinya adalah setelah program basis ini yang 12 mustawa itu, ya nantinya insya Allah ya belum difikskan. Insya Allah kita akan mempelajari kitab i'rab ini ya sekaligus cara mempraktekkan membaca kitab Arab Gundul. Demikian. Baik, sudah siap Akhi Hardi yang akan bertanya secara langsung. Kami persilakan. Akhi Hardi. Baik, Ustaz. Nah, tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Allah memberkahi Ustadz dan para admin sekalian. Amin, amin. Pada kami. Mungkin kaidah yang saya tanyakan yang kedua Ustaz, ada apa? Ini sepertinya usulan Ustaz. Dari akun Rere di mungkin dengan share screen beserta contohnya. Tafadhal Ustaz. Ustaz. Tidak dengar suaranya. Afwan nih internetnya kurang bagus. Ya. Anak ulangi lagi ya Ustaz. Ini mungkin bukan pertanyaan Ustaz. Ustaz.
Halo. Ya. Yang dari Rere ini ya, Halo, Ustadz, apakah ada rencana melakukan ya? Koneksinya kurang bagus, Afwan. Halo? Baik, sepertinya Ya. Ada kendala koneksi di sisi Ustadz sepertinya, dan sayang sekali ada kendala teknis di sisi Ustadz, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, dan sebelum kami tutup kami sampaikan jazakumullah khair, mudah-mudahan akan dapat menyelenggarakan program kuliah tatap muka berikutnya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya saat ini pendaftaran untuk angkatan baru BA 211 telah dibuka mulai Jumat kemarin, insya Allah, agar berbagi faedah dan berbagi pahala, insya Allah. Baik, kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi